Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya bersyukur hari ini kita masuk dalam tanggal 13 Juli dalam rangkaian khotbah yang berjudul New Season. Jika minggu lalu kita belajar dari seorang yang bernama Panglima Naaman, tidak jauh dari situ kita akan masuk nama kedua di dalam kisah yang berhimpitan. Kalau Naaman berasal dari orang kafir yang tidak kenal Tuhan, jahat dan sering menyerang kerajaan Israel. Tetapi orang yang ini yang kita pelajari adalah orang dalam, dekat Tuhan, kenal Tuhan, bersama Nabi, melayani dengan kuasa, melakukan mukjizat, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan bekerja dalam pelayanan. Tetapi hai kita semua, termasuk kami yang berada di atas mimbar, tidak ada yang kebal dengan kita. Semuanya harus ditulis oleh Alkitab sebagai contoh untuk kita berhati-hati dalam mengiring Tuhan. Saya coba kita semua pakai berdiri. Nah, sekali lagi saya suka untuk kita baca Alkitab bersama-sama. Karena saya membaca sensus sekarang, masyarakat pada umumnya atau khususnya orang Kristen, budaya membaca sedikit berkurang. Kita terbiasa dengan khotbah 1 menit di TikTok, Reels, Short, YouTube. Kita jarang nonton khotbah sampai 1,5 jam. Kita biasa hanya baca status, sekelumit dari status, lalu kita pikir itu firman Tuhan yang dahsyat, padahal itu baru 1 ayat yang mungkin harus kita baca lengkap supaya kita tahu konteks dekat dan konteks jauh. Hari ini kita akan baca 2 Raja-Raja pasal 5 bersambung dengan kisah yang minggu lalu, tetapi dengan nama yang berbeda dan kisah yang berbeda. 2 Raja-Raja pasal 5 kita mulai dari ayat 15 dan kita akan baca terus sampai ayat yang ke-17 saja. 1, 2, 3. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada api Allah itu. Nama maksudnya, setelah sampai ambillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini. Ayat 16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. 17. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba itu tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bagal atau korban sembelihan kepada ilah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan, ayat 18, dan kiranya Tuhan mengampuni hamba ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuhan masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengambilnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba ini dalam hal itu. Ayat 19. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripada koma. Ini sambungan kisah tentang Naaman. Saya tidak perlu mengulangi cerita. Bapak Ibu yang tidak hadir minggu lalu, nontonlah YouTube, katakan amin. Yang sudah menonton sampai selesai, angkat tangan. Itu semuanya senyum penuh hati. Berarti link YouTube sudah dibaca sampai selesai, dan jangan salahkan saya ketika saya terus bercerita menyambung YouTube tanggal 6 Juli. Katakan amin. Amin. Kita teknis di sini. Kasihan mau barat, sudah capek-capek buat.
Naaman, panglima Raja Aram yang terkenal. Dia terkenal sekali ayat pertama. Saya sedikit fokus dengan cepat. Tapi dia penyakit kusta. Bapak Ibu, waktu yang bilang sore saya ingatkan Tuhan, bukankah itu seperti kita orang Kristen? Di luarnya gagah, mulus, terpandang, terkenal, tapi di dalamnya mungkin, saya tidak menuntut Bapak Ibu dan saya juga tidak menghakimi. Yang tahu adalah Tuhan dan Bapak Ibu, saudara-saudara. Tetapi Naaman kusta zaman dulu adalah penyakit yang sangat dinista dan harus diekskomunikasi. Bapak Ibu dan semua yang suka nonton film Hollywood, John Wick, dia diekskomunikasi, dipisahkan dari komunitas. Karena kusta zaman dulu ada kemungkinan diungsikan di pulau, di lautan lepas, harus keluar dari perkemahan karena kusta dulu adalah penyakit asap dari Tuhan. Tidak ada obatnya, tinggal nunggu mati. Mungkin dalam perkara sekarang badan kita agak seperti ini, para pelayan termasuk saya, mungkin Bapak Ibu lihat seperti orang-orang yang hebat di bawah sinar rembulan, sinar lampu, kayaknya kita wow. Atau mungkin orang-orang percaya melihat di gereja seperti sedang datang ke showroom mobil. Saya sudah ingatkan bahkan beberapa tahun yang lalu, gereja bukan showroom. Sama-sama ulangi kalimat ini. Gereja bukan showroom. Sama-sama ulangi. 1, 2, 3. Gereja bukan showroom. 1, 2, 3. Gereja bukan showroom. Gereja adalah bengkel. Gereja adalah bengkel. Kita tidak harus menunggu mobil atau motor rusak untuk ke bengkel. Kita mungkin ke bengkel untuk cek angin ban kurang, sehingga perjalanan hidup kita terasa berat. Mesinnya bagus, baru dibeli 1 bulan. Kok jalan ini, coba ampun kempes ke bengkel, dicek, bocor ke bang, enggak, cuma bapak naikkan ini berbulan-bulan tak pernah dicek angin. Ngembang begini. Hari-hari ini mungkin angin ban roh kita lagi kempes, sehingga kita merasa seperti Naaman. Dari performanya, casingnya kayaknya wow. Tapi sebenarnya hatinya tahu, waktu dibuka alamat putih seperti salju, alamat kusta, dibuka alat kusta, dibuka aduh, naik lagi sanksinya alamat, malunya tak. Apa itu kusta? Hati yang hampa. Hati hampa diri tanpa hadir hanya Roh Kudus, hanya Roh Tuhan dan firman-Nya yang kita izinkan berkarya dalam hati kita, yang membuat tubuh rohani kita jauh dari kusta. Kita boleh melakukan berbagai aktivitas kekristenan, tetapi mungkin kita seperti Naaman. Singkat cerita, Naaman berkunjung kepada Elisa, dan Naaman diuji lagi. Dia sempat keluar karakter aslinya, kesombongan dan keangkuhan. Tapi karena dia memiliki bawahan yang rendah hati memberikan nasihat, Tuhan Bapa, lebih mudah mati di sungai Yordan 7 kali daripada misalnya harus melakukan yang lebih berat. Oh iya, tentu juga. Dengan dia menanggalkan keangkuhan, keegoannya yang bisa menghalangi mujizat dan pemulihan, dia benar 7 kali. Sehingga kita tahu di akhir ibadah Naaman akhirnya pulih. Ayat 14, lalu pulih tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, dia pulih dan kulitnya mulus seperti kulit bayi. Dari seorang yang kusta dan kafir, tubuhnya dipulihkan menjadi seperti kulit bayi. Tidak cukup itu, Bapak Ibu harus perhatikan.
melanjutkan bersyukur yang datang kemarin minggu lalu dan hari ini. Ayat 15 yang tadi kita baca. Dari mulut Naaman sendiri dia ngomong begini. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di saya. Hatinya dipulihkan, tubuh disembuhkan, jiwa dan roh dan hatinya dipulihkan. Yang tadi dari penyembah berhala kuil rimon menjadi penyembah Adonai Elohim Yahweh Tuhan Allah kita. Inilah kesembuhan yang sejati, bukan hanya sekedar fisik, jasmani, materi yang mungkin sedang dikejar oleh Kristus masa saya mungkin waktu itu. Itu Tuhan yang dikejar apa yang kami dapat secara materi, jasmani, pencapaian, posisi. Apakah aku akan diperhatikan? Apakah aku akan mendapat sesuatu dari Tuhan kalau aku ke gereja? Naaman mendapat kesembuhan karena menurunkan ego. Dia merendahkan dirinya dan melakukan setiap apa yang dikerjakan. Naaman menjadi sebuah contoh bahwa ada orang yang terkemudian menjadi, tetapi satu orang yang nanti kita akan bahas adalah orang yang sudah terdahulu kemungkinan kata Injil akan menjadi terkemudian. Saya harus menyampaikan ini supaya saya dan kita para pelayan Bapa yang sudah sekian lama ikut Yesus bahkan mulai dulu jangan jatuh seperti seorang. Siapakah dia? Kita mulai baca tadi ayat 20. Kita tadi berhenti di ayat 19, itu seharusnya bagian dari 20a, tetapi di Alkitab akan kita tulis 20a-nya terpotong masuk dalam 19b. Kita baca dari kalimat setelah Naaman, oke? 19b. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Ayat 20. Sama kita baca 23. Berpikirlah di hati. Apa? Ulangi kata ini 1, 2, 3. Berpikirlah di hati. Semua kejahatan dimulai dari niat. Siapa Gehazi? Kita lihat. Bujang Elisa. Bujang itu anak didik. Kalau kita bahas sekarang itu pengerjaan. Dia harusnya direncanakan akan menyambung tongkat estafet kenabian Elisa. 2 raja-raja di awal-awal atau 1 raja-raja bagian terakhir, 2 raja-raja awal terutama pasal 2. Elia naik ke surga, lalu bujangnya yang bernama Elisa dia berkata, "Pandala, berikanlah rohmu 2 kali lipat kepadaku, lemparkan juga mus." Keren benar ini difilmkan. Berarti mesti bisa tak bikin film. Langsung cuma dilempar. Ketika Elia sedang dijemput oleh kereta berapi ke surga. Elisa menyambut itu bagus, dan dia mendapat kemurahan Tuhan ke Elia. Kalau Elia oleh doa dan kuasanya Tuhan bekerja menurunkan api 450 nabi Baal dan para yang lain mati. Ini Elisa pengerjanya, anak didiknya, dan Elia naik. Bapak Ibu, saya suka pakai ayat ini untuk berdoa, dan beberapa kali Bapak melihat Tuhan malam ini tempatkan malaikatku dengan kereta berat dan pedang terapi berfungsi menyala, berjaga-jaga di sekeliling pokok dan setiap rumah jemaat yang takut kepada Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu yang punya karunia melihat dan karunia yang lain, jangan heran kalau ada malaikat tiba-tiba nampak, tapi tidak semua dan tidak akan bisa dibuat-buat. Dan saya mendapat berita dari itu atau tiga di depan kadang-kadang terlihat lebih tinggi dari salib. Saya tidak kaget, saya tidak takut, karena firman Tuhan menulis
Mereka yang berada di sekeliling lebih banyak daripada musuh-musuh. Ingat, waktu kalian Israel sedang diserang, lalu terbukalah mata, celikkanlah matamu yang itu Tuhan, kata Nabi. Lalu dia melihat sekeliling gunung penuh dengan para tentara malaikat surga, dengan kereta api dan pedang perjalanan. Keren banget. Beberapa malam ini saya dan bekerja roda. Setiap jam 1 malam sampai jam 5 saya berdiri di sana, duduk di pos. Kalau dulu peliharaan saya jaga saya, sekarang saya mencari siapa yang meracuni anak saya. 3 malam itu turun-turun dan tidur. Saya duduk di pos satpam sendirian dari jam 1 malam sampai jam setengah 5 subuh. Seumur hidup saya belum beraksi. Tapi herannya saya tidak takut. Malah semakin melihat ke arah gereja dan ke arah gereja. Aku bisa melihat beberapa kehidupan malam masyarakat ada di depan. Suatu saat saya berkomunikasi dengan bujang saya. Ada 2 bujang saya dari sini. Perhatikan ke depan kelas 12. Ada manuver agak sedikit menceritakan. Kami langsung mengarahkan video. Ada seorang bapak yang motor melihat ke arah gereja. Jadi saya sudah mulai rencana ini kayaknya mau akan ada OTT penyertapan. Alamak jane. Dari belakang datang 2 orang pakai motor, cowok cewek. Yang cowok pindah, yang ceweknya ya, Tuhan Yesus transaksi itu Pak. Transaksi itu malam. Batal, abort, operation abort, operation abort, operasi tangan batal. Seru juga ya. Dan seringkali itu saya merenung dengan Tuhan di sini. Karena ada seorang kecil di hati saya, lihat gereja ini. Dari awal Bapak menitis, banyak ujian dari luar, juga tanduk-tanduk dari dalam. Kalau Tuhan tidak izinkan gereja ini terganggu, tidak akan pernah siapapun mengganggu gereja ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya! Saya ada takut, justru saya malah jadi hobi saya malam di sini. Merenung dengan Allah. Nanti kalau saya teriak-teriak, saya bangun. Istri saya kebangunan. Kalau di situ saya teriak-teriak dibangun. Di pos satpam yang sepi, 1,5 kali 1,5. Sambil melihat gereja yang sudah mulai dimatikan lampu, aku menyuruh bujang saya. Siaga 3 siap. Menukar dari arah sebelah barat, siaga 4 siap. Rupanya transaksi. Sampai tadi pagi aman, nanti malam saya akan jaga. Siapa yang teman saya boleh datang jam 2 subuh sampai jam 4:30. Kita ngobrol di pos satpam. Bawa gorengan boleh. Gehazi adalah bujang Nabi Elisa. Dia berpikir dalam hati. Ayat 20 berkata, sesungguhnya Tuhan dia kalau segar karena aman. Dia ini sudah sembuh. Saya bagi saya bisa dicerna ya. Bawa emas 72 kilo, bawa perak 300 kilo, bawa 10 potong pakaian mewah. Iseng-iseng saya cari di Google. 300 kilo perak dikalikan 60 juta. 14 miliar. 70 aja lah, baik apa? 70 kilogram kali 2 juta per gram, 140 miliar. 10 potong pakaian mewah, 1 potong 50 juta rupiah kalau sekarang. Dia bawa 10 potong 500 juta. Naaman mau kasih Nabi Elisa. Ayat tadi kita baca, betul? Elisa akan terima? Tidak. Tapi jangan jadikan contoh ya. Kalau gitu pendeta tidak dikasih. Pendeta tidak dikasih. 140 miliar 70 kilogram aja mas tidak mau. Ini Naaman, orang kafir, tak bertobat. Bukan anak Tuhan yang sudah sekian tahun itu Tuhan, katakan amin. Disclaimer ya. Katakan amin. Bukan berarti ini jadikan contoh. Yes, boleh sekarang aku dosa kolektor, dosa membalikan puluhan, dosa
undang Natal, sekolah minggu, nggak usah. Hei, ini Naaman, orang kafir. Kenapa Elisa menolak? Karena Elisa tidak mau kesembuhan dan Tuhan bisa dibeli. Kamu kasih 5 miliar sekalipun kesembuhan Tuhan. Karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, bukan karena kau kasih diri sama aku. Hai Naaman, kata Elisa. Naaman orang kafir, orang jahat, barusan berapa jam bertobat. Dan sudah berapa puluh tahun itu Tuhan pernah bawa 1 kilogram emas ke gereja. Mata kita ini ngomong duit lagi, ketawa ini dapat dengan bulan masih lagi butuh uang ini. Terserah, saya cuma cerita. Mau dilakukan silakan, mau tidak dilakukan saya tidak bisa maksa. Dan jujur saya tidak akan pakai kata-kata ini. Kalau kamu tidak melakukan ini, azab akan menimpa dirimu. Sorry, bukan style saya. Semua karena kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kalau kau cinta istrimu belum ngomong, baru kasih tanda. Oh, mama agak lemas sedikit gitu kan. Tahu kan? Oh, istriku lagi batuk. Beli mana? Skincare, kosmetik. Langsung sembuh batuknya. Oh, panjang, mah. Salah dia, salah. Karena kita cinta, betul. Bapak-bapak, hanya kasih kode. Kode nih, bapak-bapak langsung tahu. Kayaknya dokternya kurang tepat. Langsung, bapak membeli cinta saya kan? Adakah istri kasih ini langsung bilang, Papa pasti bayar cinta dengan Tuhan. Tidak mungkin. Karena kita cinta, karena kita mengasihi orang yang kita kasihi, tidak diminta di bawah. Nah, beda. Dia bawa perak emas dari 10 kotak pakaian, tidak pikir aku bisa beli mujizat dan kesembuhan. Oh, pada satu aku ya, ini bos, beli. Kalau sampai Elisa terima, apa pandangan Naaman kepada orang yang percaya Tuhan? Ujung-ujung beli juga, sembuh sih sembuh, minta bukti, balik lagi ke kampungnya, tidak bertobat, makin jadi jahat. Oh, memang dari Israel, memang sembuh sih sembuh, Allah benar Tuhan yang keren, terus aku sembuh, tapi dia habis aku 300 kilo perak aku diambil sama 70 kilogram emas. Takkan aku sudah menyimpan dewa lagi. Dia tidak bertobat. Jangan pakai ayat ini. Kalau Tuhan gerakkan kita memberi bagi pekerjaan, berarti Tuhan sudah suka. Siapakah orang yang harus kita waspadai? Kita belajar dari kejatuhan Gehazi. Gehazi ini sebenarnya sedang dididik Elisa. Kalau dia lulus, kau akan menjadi penyambung sebagai nabi ketika aku nanti mati. Gehazi sedang dimentor, di coaching, di mentoring, di training, di educating, pakailah segala istilah motivasi. Training, mentoring, coaching, cliniking, diajarin, dididikin, supaya kau waktu dan sudah tua dan mati, kau akan menyambung kenabianku kepadamu. Kau akan disebut orang nabi Gehazi. Tapi wahai orang percaya, masuk kami pelayan-pelayan, kisah Gehazi dimasukkan dalam 2 Raja Berli untuk menjadi perbandingan bahwa seorang Naaman yang jalan dan kaya dan terpandang harusnya dia sombong rendah hati taat, dia ikuti apa maunya, dia sembuh jasmani rohani. Tetapi Gehazi setiap hari lihat temannya menyembuhkan orang, melakukan mukjizat. Gehazi lambang orang Kristen yang sekian lama ikut Tuhan, bahkan bersama Nabi Elisa melayani Tuhan di bait Allah, di pelayanan. Apa yang dihadapi Gehazi? Sesungguhnya Tuhan terlalu segan sama Naaman sampai tidak terima persembahan 3
300 kilo perak, 70 kilogram emas, ratusan miliar. Nggak perlu semua, cukup nanti akan bisa. Lalu ia mengejar Naaman, ayat 21, baca sama kalimat ini, 1 dan 3. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Naaman sudah mau balik ke kerajaan Aram ke arah utara. Dari kejauhan, oh bos, bos. Wah, ada, pengerjaannya Nabi Elisa. Siap, berita. Naaman dengan hormat. Karena ini ajudan yang Nabi Elisa harus menyembuhkan dia. Siap, berita. Inilah kejelekan sifat Gehazi. Coba lihat, hati-hati. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejar, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dan berkata, Shalom. Ini bahasa aslinya. Shalom. Shalom itu bahasa sehari-hari, bukan bahasa surga. Bahasa surga. Haleluya. Katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Keras. 1, 2, 3. Haleluya. Kita Wahyu menulis bahwa keterangan malaikat Tuhan dengan banyak orang-orang yang terus berkata, Haleluya. Shalom itu bahasa sehari-hari orang. Shalom. Jawabnya, Shalom juga ayat kedua. Nah, ini kebohongan yang luar biasa dari seorang bujang atau ajudan atau asisten atau anak didiknya Nabi Elisa. Ayat kedua kita baca sama-sama. Tuanku Elisa menyuruh aku. Adakah Elisa nyuruh Gehazi? Tidak. Bohong yang pertama. Baru saja ada mengeluarkan kata-kata dusta dan konspirasi. Karena Elisa mau menuntut sama saya. Bos, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari Gunung Efraim, dari rombongan Nabi, maksudnya Nabi muda. Dia minta. Ini kurang ajar sekali, anak boleh. Yang bikin malu nama baik Tuhan. Pertama, dia mencatut nama Elisa. Yang kedua, dia merekayasa kebohongan dan berkata begini, baiklah berikan kepada mereka. Itu bukan kepada Gehazi. Jadi Gehazi itu kayak broker, dapat fee, komitmen fee. Dapat komitmen fee. Ada yang perlu tuh. Memang sih nanti saya tidak mau, saya juga tidak mau. Itu ada tamu di rumah saya, mau minta, boleh dong bagi emas tadi sama pakai. Oke? Dia bilang begini, berikan kepada mereka setalenta perak. Dari Aram dia bawa berapa talenta dari dasar? Dia minta 1 talenta perak dan 2 potong pakaian. Sama. Ini kurang ajar sekali. Dia mencatut nama Tuhannya, merekayasa cerita, bahkan membohongi Naaman dengan kisah. Ada 2 nabi muda sedang berkunjung ke kemah Tuhan saya, kasih dong emas dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambil. Ayat 23. Berapa potong dikasihnya? Berapa talenta dikasih? Dia minta 1, berapa yang dikasih? 2. Ayat 23. Ambilan 2. Langsung dalam hati, yes. 1 kasih nabi muda, 1 kaya. 1 talenta. Itu ngeri banget. Singkat cerita, Naaman berkata, ambillah 2 talenta. Dan singkat cerita mereka semua diangkut dengan anak buah Naaman ke kemah Gehazi. Ayat 24, setelah sampai di bukit disambungnya, disimpan di rumah. Korupsi. Dia minta untuk 2 nabi muda dapat 2 talenta emas, 2 potong pakaian, disimpan di rumahnya, persis OTT KPK. KPK ke OTT gak jauh-jauh dari kantor, dari rumah.
11 triliun, pernah lihat 11 triliun? Dari sini sampai sini 100 ribu. 1,8 triliun di rumah, buka laci, semuanya isinya 100 ribu. Gehazi nyimpan uang tadahan kejahatannya dengan menipu di rumahnya. Persis seperti cerita-cerita yang kita baca sekarang. OTT belum ada waktu itu, tapi OTT langsung dari surga kita baca. Dia bikin dia aman. Dulu tidak ada CCTV, tidak ada KPK, tidak ada Baris Krim, tidak ada Intelcam, tidak ada reserve, tidak ada preman di pasar yang bisa bocorkan. Dia pikir dia aman melakukan kejahatan. Dan ingat, Gehazi bukan orang jahat. Dia bujang dari Nabi Elisa. Orang Kristen dengan level menengah ke atas yang sudah sering mengikuti dan melayani Tuhan. Tapi di sini adalah letak borok dari seorang Gehazi. Singkat cerita ayat 25, dia balik lagi ke kemahnya Elisa. Jadi rumahnya, kemahnya beda dengan kemahnya tuannya, sekian kilometer. Senang dong ya, udah dapat buat wanita emas, cuan. Biar berapa pasang kamu. Halo teman, selamat pagi Shalom, Nabi Elisa. Elisa, kau dari mana? Aku tak kemana-mana. Bohong nggak? Dia ditanya sama Nabi Elisa, kamu dari mana? Ayat 25, berkatalah Elisa kepadanya, tentu dengan otoritas dari surga. Dari mana kamu Gehazi? Coba kita baca jawabannya Gehazi. Jawabnya 1, 2, 3. Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Benar? Bohong. Berlipat-lipat dosa kesalahan pelanggaran Gehazi, dan dia, perhatikan balik saya garis bawahi, melakukannya dengan sadar. Sama-sama ulangi, melakukan kejahatan dengan sadar. Konsekuensinya nanti kita akan lihat. Kalau kita terjatuh, tidak mau berbohong, tapi karena kepepet, terpaksa, kalau harus susah, jadi bohong. Tapi habis itu minta ampun Tuhan, jadi berbohong. Itu tidak sengaja. Ini Gehazi melambangkan orang yang sering dan selama ikut Tuhan, bahkan mungkin diberikan kepercayaan ayahnya itu. Dia bohong bertambah-tambah. Dosa jika ditutup akan melahirkan dosa yang lain. Pertama dia dosa akan harta, kemudian ditutup dengan dusta, dan ditutup dengan rekayasa. Ditanya lagi, kamu dari mana? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Saya berkata Kristi, saya suka omongan Nabi, dan ini doa saya secara pribadi. Ada karunia marifat kewahyuan yang kita bisa tahu di balik siapapun yang sedang melakukan. Dan ini Tuhan sedang melimpahkan bagi hamba-hambanya yang sungguh-sungguh mau mengenal domba-domba. Saya mengatakan ini bukan untuk nakut-nakuti, karena saya tahu ini adalah sesuatu yang harus terjadi supaya menjaga domba-domba ini jangan masuk dalam surat kebinasaan. Ayat 26 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukan hatimu ikut pergi ketika orang itu nama maksudnya turun dari atas kereta mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah terima perak dan itu dapat memperoleh gerbun, wow gila, gerbun zaitun, gerbun anggur, waduh, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki. Ini taipan, lautan, hanya lautan yang bisa milik budak laki-laki dan perempuan. Kebun anggur, kebun zaitun, bisa punya lembu sapi, kambing domba. Karena hasil dari 2 lepak emas tadi dan 2 potong. Siapa yang memberitahu Elisa?
Tidak ada HP, tidak ada satelit, tidak ada radar, tidak ada orang yang membocorkan. Oh coba ya, tidak ada. Saya akan baca dalam terjemahan sederhana Indonesia dalam ayat yang sama. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-26. Bapak Ibu perhatikan baik-baik dari terjemahannya sederhana Indonesia. Tetapi Elisa menjawab, tidak usah berbohong. Tuhan tunjukkan kepadaku dalam penglihatan vision. Ketika Naaman turun dari kereta menemui engkau Gehazi, atas perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan, kita tidak pantas terima pakaian dan mewah dari Naaman tersebut yang akan engkau gunakan membeli kebun zaitun, anggur domba, ternak dan budak-budak perempuan. Ayat 27. Bapak Ibu baca terjemahan baru, saya baca terjemahan sederhana. Karena keserakahanmu, penyakit kulit Naaman, kusta, akan menimpa kamu dan anak cucumu turun-temurun. Ketika Gehazi keluar dari tempat Elisa, seketika itu dia terkena penyakit dan kulitnya terkelupas, bersisik warna putih sampai kepada anak cucu keturunan. Saya ngeri sekali baca ini, tapi saya harus sampaikan, Bapak Ibu ini jadi Naaman lebih baik. Dan saya berdoa tidak ada yang memilih seperti kami juga akhirnya gagal di penghujung jalan itu. Orang yang dekat dengan Nabi, setiap hari melihat, menyaksikan, melakukan pelayanan bersama Nabi, tapi tidak menjaga. Amsal 4 ayat 3, Bapak Ibu yang baca flyer Instagram dan medsos. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan. Amin. Amsal 4 ayat 2. Gehazi harusnya menjadi penerus Nabi Elisa. Kalau saya jadi Nabi Elisa, pasti saya akan masuk di hidup saya dan saya berdoa, Tuhan, kenapa ini terjadi? Seseorang yang harus hidup sekian tahun karena emas dan perak dan pakaian mewah, dia mengalihkan pandangannya kepada dunia. Karena saya tidak akan bisa mengakui dan tidak akan berani mengakui sekalipun itu Tuhan tampakkan dalam penglihatan. Bertobatlah sebelum segala sesuatu yang terlalu. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Berapa emas yang aku dapat, berapa perak yang aku raih, berapa pakaian yang aku harus raih, karena aku ikut Tuhan. Bahkan melayani. Lalu dengan rekayasa, dia tidak sabar untuk berkat Tuhan, dia kejar Naaman. Ayat 21. Lalu Gehazi mengejar. Alkitab kalau tulis kalimat itu keren banget. Kata-kata ini berarti begini. Gehazi pikirannya hanya mengejar Naaman. Harusnya kalimatnya berganti begini. Gehazi mengejar Nabi Elisa, sama seperti Elisa mengejar Elia. Bapak, berikan rohmu 2 kali kepadaku. Aku tidak akan melayani Tuhan kalau kau tidak mengurangi aku 2 kali lipat. Seperti rohmu 2 kali lipat. Lalu Elia juga ketika sedang naik ke surga dengan kereta api, dia lemparkan semuanya. Terima. Dia terima. Rapat kuasa. Kadang-kadang saya tahu ada sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu. Tapi saya bukan model orang yang akan bicara di atas media. Saya biasanya WA pribadi. Kadang-kadang mendengarkan ini orang mungkin sedang mengalami persoalan. Bapak Ibu yang pernah merasa mungkin ada dapat stiker dari saya. Shalom, apa kabar? Itu kalau Bapak Ibu sedang baik-baik saja, bisa berjalan baik-baik saja. Tapi kebanyakan yang saya kirim, tidak semua, saya tidak broadcast seperti saya broadcast waktu.
Saya hanya kirim kepada orang mengingatkan waktu subuh-subuh. Kasih tanya kabar saya. Karena Tuhan lebih suka kepada anak-anaknya yang jujur menyampaikan persoalan. Katakan amin. Amin. Dia bukan Tuhan yang setiap hari jaga di depan itu lambok. Bagaimana kalau istrimu baik-baik saja kan pacar yang baru ini. Tuhan kadang bisa pakai kawan-kawan seiman. Nathan, apa kabar bro? Wah, momen ini Pak. Hanya kira-kira nanya kabar. Halo Abu Namas, apa kabarmu hari ini? Aman Pak, kepala. Langsung saya kasih jempol jelas tikus. Lalu saya kasih stiker yang ini. Terima kasih. Kamu sih. Atau ada pernah terjadi orang ini sedang membicarakan orang lain. Tiba-tiba saya bilang terus, Tuhan memberkati engkau, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Akhirnya dia balas. Saya lagi berdoa ini. Saya berdosa dengan mulut saya. Oh, lagi gibahin orang. Bukan gibahin Pak Pacakan, bukan teman yang lain. Yang dia sering ke gereja, tapi utangnya tidak ngapain. Di gereja mana kan? Tidak ada. Di gereja mana orang utang bayar semua. Katakan amin. Katakan amin. Betapa kita sedih. Kita punya Tuhan. Oh kasih kau oh kasih kau lama. Lihat aku lagi. Utang semua 500.000 tidak kaya tahu. Sakitnya tuh di sini. Rahmat punya kusta, tapi dia jujur, dia sembuh. Gehazi sebenarnya punya kusta di rohnya, tapi dia pandai menutupi dengan gaya rohani ini. Apa yang kita bisa pelajari dari seorang Gehazi? Jangan pernah munafik. Kalau kita punya masalah di hati dan roh dan jiwa kita, datang ke Tuhan, minta pembebasan. Jangan selimuti dosa kita dengan kulit seperti kita baik-baik saja. Ada satu kalimat yang terkenal lama belakang, kayaknya tidak sedang baik-baik saja. Tapi sebenarnya soal kita tidak sedang baik-baik saja atau tidak, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus bilang dalam Matius, barang siapa yang lemah, letih, lesu dan beban-beban, come unto me. Dia tidak bilang begini, datang ke Nabi Elisa, datang ke Nabi Yeremia, datang ke Pak Pendeta. Matius rasa itu, jika engkau berbeban berat dan letih lesu, datang kepada kata Yesus, aku akan memberikan kelegaan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa kita sering kecewa? Kita berharap Tuhan datang ke kemah saya. Nah, kalau sombong, dia akan bilang begini, hai Elisa, aku beritakan kau, datang ke kerajaan Allah. Akan dikasih 300 kilo perak, akan dikasih 72 kilo emas, 10 potong mewah, akan kusiapkan. Jika kau datang kepadaku, begitu. Let lie I my dunia. Nabi Elisa bukan mewakili kesombongan pendeta. Dia dengan otoritas ilahi, dia mengajarkan seorang kafir ini, kalau kau ingin sembuh, kau harus datang kepada Tuhan yang aku layani. Katakan amin. Kalau kau ingin menerima terus bisa, kau harus korbankan egomu. Baik harga sekian puluh atau sekian ratus kilo untuk datang ke masyarakat. Turun ke Sungai Yordan. Tapi sayangnya, di cerita berikutnya, ada orang yang dekat dengan Nabi Elisa, rupanya punya kusta yang lebih parah dan terkenal, dan dia tidak mengaku. Kau pergi kemana, Gehazi? Aku tidak kemana-mana. Bacanya kayak orang suci. Aku tidak ada kemana-mana. Kan gitu kan? Pasti Gehazi ini bacanya wajah yang sangat tidak bisa ditebak. Aku tidak kemana-mana. Bagus. Kamu sudah dan itu sebagai Roh Kudus. Ada satu peristiwa penistaan Roh Kudus akhirnya mati. Siapa? Ananias dan Safira di 1:1 dan 2. Apakah berarti Tuhan jahat atau Nabi jahat? Tidak. Jika kita tahu
kita pernah mengakui, kita sering mengejar kebaikan Tuhan, bahkan kita mungkin pernah masuk dalam kejaran dari sebab itu dengan sadar, satu tiga, dengan sadar, kalau dikatakan saya, satu tiga, dengan sadar, sesadar-sadarnya aku menolak Tuhan, tinggalkan Tuhan dan berontak kepada Tuhan dengan berdosa. Itu yang dialami. Jadi Gehazi mendapati kita sekali berdosa sekali masuk ke dosa, bukan terlalu murah sekali kejahatan Bapak. Ini bagi orang-orang yang sudah tahu, mengerti, bahkan tinggal di dalam rahmat Tuhan, orang-orang Kristen lama yang sudah tahu kebaikan Tuhan. Tapi dengan sengaja, saya ulangi, dengan sengaja, dengan sesadar-sadarnya membangkang kepada otoritas. Jika dia tidak bertobat saat itu, Ustaz akan bisa. Sekali lagi saya tidak menakut-nakuti. Karena itu tidak buat dilakukan saya, Bapak Ibu. Ini ayat bukan untuk Bapak Ibu saja, itu untuk kami semua yang setiap pelayanan di bawah surat Allah itu. Sehingga kami harus waspada menjaga hati kami dalam melayani Tuhan. Sekedar cari emas, perak, dan sepotong pakaian mewah, atau kita melakukannya dengan ikhlas bahwa berkat Tuhan lebih dari zaman. Gehazi mendapatkan pelayanan bisa tampak benar, tapi hati bisa salah. Gehazi bisa berbicara tentang kita mencoba membungkus dosa dan pelanggaran dengan kulit yang nampaknya gemilang seolah-olah mulus segala. Gehazi bisa melambangkan bahwa dosa yang disembunyikan cepat atau lambat akan punya akibat yang buruk. Saya waktu mempersiapkan ini, saya mengoreksi diri sendiri saya dulu. Saya tidak akan mengatakan kepada Bapak Ibu di luar. Saya dulu, kalau tidak memang saya sadar ada satu perkataan, pikiran, kehendak yang saya masuk dulu Tuhan ampuni saya. Pada saat hari sekali dan saya jujur melupakan saya dicuri dan diracuni hati itu, hari itu saya kesal, marah. Kalau saya punya pedang mandau, saya ingin kecarin. Potong yang sembuh mungkin waktu itu, tapi setelah saya sadar Tuhan ampuni sendiri, langsung saya akan mengatakan walaupun berat hatiku, Tuhan berkatilah yang meracuni anjing dari 10 tinggal 5 dia mencuri pakai racun, hati-hati ya makan daging itu racun itu dalam 2 menit anjing kami hanya lewat sekali dimakan 2 menit mati hati-hati. Hari itu saya kesal, hari itu saya marah. Tapi Tuhan ingatkan, kamu sudah berdoa, ampuni aku. Akhirnya aku berdoa begini lalu siang. Siapapun yang menjahatin anjing-anjing, Tuhan berkati engkau dan keluargamu. Tunggu berdoa. Lega, walaupun jiwaku sedang. Bapak Ibu bisa tidak gampang. Aku ampuni mereka yang mencuri dan meracuni anjing. Tidak gampang. Dan terbukti malamnya sampai tadi malam saya ronda ingin kenalan sama malam. Tapi maksudnya ingin kenalan. Habis kenalan saya kasih ke polisi kawan saya. Di Polda polisi kawan saya bilang, tolong izin mohon tunjukkan atensinya siapa pendeta kami kerahkan Kapolri. Bapak Ibu, menjaga hati tidak mudah, tapi memang kita harus menjaga. Ikut Tuhan dengan setia tidak mudah, tetapi kita harus setia ikut Tuhan. Kita percaya dan taat sampai mati tidak mudah, tetapi tidak ada pilihan lain. Kita harus taat percaya sampai mati kepada Yesus. Soal berkat itu mudah, tapi itu Naaman dari seorang yang berdosa dan kafir menjadi seseorang yang sembuh jasmani rohani. Gehazi
mewakili orang-orang Kristen yang lama itu tuh, tetapi dia belum pulih benar hati dan rohnya. Dia menyembunyikan kejahatan. Sama seperti sebuah ayat yang berkata, kiranya Tuhan menyelidiki hati. Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 23, selidikilah aku ya Allah, kepalaku tidak kenal hatiku secara mendalam. Istri dan suamiku mungkin juga tidak tahu persis apa dalam isi hati. Apalagi tetangga di sebelah kanan kiri rumah. Bapak mamaku sendiri belum tahu persis apa hatiku hari ini. Hanya satu orang, satu sosok yang tahu hati. Kita boleh bersandiwara di hadapan manusia selama saya kuat, saya mulus, saya oke saja. Tetapi yang tahu jiwa kita tidak oke saja. Hanya Tuhan dan hamba-hamba tertentu yang diberi karunia kemarin. Katakan selidikan. Selidikilah